Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits rawahul Baihaqi. Wa qala aidan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Para santri Baitul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Lia Lianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akhlak, khususnya dalam kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh. Kemarin kita sudah membahas bagaimana Nabi berakhlak atau bagaimana Nabi berperilaku, baik sebagai seorang pemimpin, baik sebagai seorang hamba, sebagai seorang individu di dalam masyarakat, sampai sebagai seorang kepala keluarga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai akhlak Nabi di dalam keluarga, khususnya ketika beliau berperan sebagai seorang kepala keluarga. Namun demikian, kita tahu keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah negara. Akan tetapi, keluarga tidak bisa dianggap sebagai isapan jempol semata. Kenapa demikian? Dikarenakan berawal dari keluarga yang harmonis, tumbuh generasi-generasi yang cemerlang. Berawal dari keluarga yang bahagia, tumbuh suami istri yang dapat berperan dalam masyarakat. Suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya, suami yang dapat memimpin istrinya. Insya Allah kelak dia akan berperan unggul dalam masyarakat. Begitu pula istri yang patuh, istri yang taat kepada suaminya dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, akan menjadi pribadi yang baik juga di masyarakat. Nah, akan tetapi kita tahu fakta dan data berkata lain. Kenapa demikian? Ternyata di negara kita masih banyak angka perceraian. Angka perceraian pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat ada 1146 kasus perceraian dan dikumpulkan terbagi ke dalam 15 jenis kasus. Nah, dari 1146 ini 283 kasus perceraian didominasi karena ketidakharmonisan dalam keluarga. Nah, sungguh sangat disayangkan, apalagi bagi kita seorang muslim, kita telah memiliki figur yang paripurna, yakni Nabi Muhammad SAW dalam segala hal, baik dalam ubudiyah, dalam muamalah, dan termasuk dalam berkeluarga. Nah, kenapa 283 kasus ini bisa terjadi? Hal ini dimungkinkan, besar kemungkinan karena kita sebagai masyarakat muslim memiliki pemahaman yang minim mengenai figur kita sendiri, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Nah, setidaknya
ada empat hal yang harus dijaga oleh pasangan suami dan istri. Yang pertama yaitu saling pengertian. Nah, kita tahu Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang sangat pengertian kepada istri-istrinya, yang adil, yang sangat memahami keadaan istri-istri beliau. Dan salah satu contohnya ialah hadis Rasulullah SAW dengan makna ketika Siti Aisyah tidur di malam hari, Nabi sholat di depan Siti Aisyah, sedangkan Siti Aisyah masih membentang sholat malam nih. Nah, kemudian ketika selesai sholat malam, tiba saatnya sholat witir. Pada saat akan atau hendak sholat witir, Nabi membangunkan Siti Aisyah, dan akhirnya Siti Aisyah ikut sholat witir juga. Subhanallah. Nah, jadi pengertiannya sampai ke hal-hal yang kecil, sampai ke hal-hal yang sunnah. Nah, kemudian contoh lainnya adalah ketika salah satu istri-istri beliau cemburu. Nah, jadi waktu itu ada khodimah yang memegang gelas. Nah, dalam gelas tersebut terdapat air tentunya. Nah, ketika akan diantarkan kepada Nabi, salah satu dari istri beliau mengibaskan tangan khodimah tersebut hingga gelasnya jatuh dan pecah. Apa sikap Nabi? Subhanallah, akhlak Nabi sangat terpuji, sangat mulia. Beliau tidak marah. Beliau dengan sigap, beliau mengambil satu persatu pecahan gelas tersebut dan mengatakan kepada halayak yang sedang melihat, ibu kalian sedang cemburu. Subhanallah. Tidak menyakiti dan juga tidak menyakiti istri, dan juga tidak membangun persepsi negatif terhadap istri. Baik, yang kedua adalah menjaga komunikasi. Nah, Nabi pun merupakan sosok yang sangat menjaga komunikasi dengan istri-istri beliau. Nah, hal ini bisa dilihat bahwasanya beliau, kehidupan rumah tangga beliau sangat jauh dari perceraian, tidak bercerai, meskipun dilanda atau ditimpa masalah yang besar. Apa itu? Yaitu contohnya ketika hadis ifki. Nah, hadis ifki ini adalah hadis yang menyayat hati khususnya Bunda Aisyah. Ketika itu beliau difitnah berkholwat dengan sahabat. Siapa yang memfitnahnya? Yang memfitnahnya adalah seorang munafik yang dalam hal ini tidak saya sebutkan namanya. Beliau difitnah berkholwat dengan Siti Aisyah, difitnah berkholwat dengan seorang sahabat, padahal tidak ada sama sekali kholwat di sana. Waktu itu Siti Aisyah sedang mencari gelang yang hilang dan kebetulan bertemu dengan sahabat tersebut. Nah, munafik melihat dan akhirnya menyebarkan kepada halayak ramai bahwa Siti Aisyah berkholwat. Nah, pada saat ini bagaimana sikap Nabi? Sikap Nabi tentunya Nabi terpukul dan Nabi bertanya pendapat beberapa sahabat, Abu Bakar, pendapat Umar, pendapat Utsman, dan pendapat Ali. Juga Nabi bertanya kepada Aisyah, akan tetapi pada waktu itu belum ada bukti yang bisa Aisyah keluarkan karena fitnah sudah tersebar luas di Makkah pada waktu itu.
Jadi Aisyah hanya diam dan menunggu wahyu. Akhirnya apa? Akhirnya keluarlah wahyu dan terbebaslah Siti Aisyah dari fitnah tersebut. Subhanallah, itu adalah salah satu contoh Nabi komunikasi dengan istrinya dalam keadaan apapun. Nah, kemudian poin ketiga adalah melakukan pekerjaan dengan bersama-sama. Contohnya dalam sebuah hadis dinyatakan Siti Aisyah minum air waktu haid minum air, kemudian Nabi meminum bekas tegukan Siti Aisyah, di bekas tegukan Siti Aisyah. Nah, juga waktu itu Siti Aisyah memakan daging, kemudian Nabi memakan daging di bekas suapan, di bekas gigitan Siti Aisyah. Nah, itu dan yang lain-lain, ya, melakukan lomba lari bersama, kemudian ya, dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah Nabi bersendagurau dengan Siti Aisyah, sehingga hubungan bersendagurau dengan istri-istri beliau khususnya tentunya, sehingga hubungan suami istri tidak menjadi flat atau tidak menjadi kaku. Dalam hal ini kita akan membahas, nah inilah pembahasan kita, yakni ketika Nabi bersendagurau dengan Siti Aisyah. Bagaimana Nabi bersendagurau dengan Siti Aisyah? Nah, baik, di sini mari kita bacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Bakar Al-Firyabi qala haddatsana Minjab qala haddatsana Ali bin Mishhar an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu al'abu bil banati fi baitin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kunna li sawahibu ya'tinani fayal'abna ma'i fayanqami'na idza ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusarru bihinna ilayya fayal'abna ma'i. Jadi ceritanya, hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ceritanya waktu itu Siti Aisyah bermain dengan teman-temannya di rumah Nabi. Nah, pada waktu itu ya, teman-temannya ada teman-teman sebaya Siti Aisyah, teman-teman sohib-sohibnya beliau. Nah, kemudian ya, ketika bermain, fayan qami'na idza ra'ayna Rasulullah. Nah, mereka akan menyingkir ketika melihat Rasul. Jadi Rasul datang, mereka bubar. Nah, akan tetapi bagaimana? Akan tetapi wa kana Rasulullah yusarru bihinna ilayya. Nah, ketika mereka menyingkir, malah Rasul menghampiri mereka dan membawakan kepadaku. Jadi Nabi sangat pengertian pada waktu itu. Ya. Dengan sangat pengertiannya Nabi memaklumi Siti Aisyah yang masih pada waktu itu yang masih belia, yang masih suka bermain dengan teman-temannya. Nabi membawakan kembali teman-temannya. Nah, kemudian fayal'abna ma'i, dan mereka bermain juga denganku. Nah, dan di riwayat lain pada waktu itu Siti Aisyah tidak sengaja terlihat boneka-boneka beliau. Di boneka-boneka Siti Aisyah terlihat oleh Nabi. Nah, pada waktu itu boneka-bonekanya ditaruh di lemari. Ketika lemari tersingkap, Nabi bertanya, "Itu apa wahai Siti Aisyah?" Kemudian Siti Aisyah menjawab, "Itu adalah boneka-bonekaku." Nah, ketika ditanya lagi oleh Nabi, kemudian ada satu benda, itu apa di tengah-tengah boneka tersebut? Nah, kemudian Siti Aisyah menjawab, itu adalah kuda, boneka kuda. Nah, kemudian itu apa yang ada di atas, yang menempel di atas boneka kuda tersebut? Nah, kemudian Siti Aisyah mengatakan, itu adalah sayap
jadi dua sayap. Jadi kuda yang memiliki dua sayap. Kemudian kuda yang memiliki dua sayap, ya betul. Kata Siti Aisyah, bukankah engkau tahu bahwa ada seorang nabi yang memiliki kuda banyak sayap, dan pada waktu itu Nabi tertawa karena melihat atau menanggapi kelugasan Siti Aisyah ketika ditanya oleh Nabi. Padahal Nabi sudah tahu itu boneka, Nabi sudah tahu itu adalah boneka kuda juga yang bersayap. Nabi sudah tahu kisah tersebut, akan tetapi Nabi hanya ingin bersenda gurau dengan Siti Aisyah. Seperti itulah. Nah, kemudian di sini kita baca selanjutnya adalah hadis nomor 20. Wa bihi lahiqal haddatsana Ishaq ibnu Ahmad qala haddatsana Shalih ibnu Mismar qala haddatsana Hisham bin Sulaiman qala haddatsani Yunus bin Yazid an ibni Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babi hujurati wal habasyu yal'abuna bi hirabihim fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqumtu anzuru ilaihim faqama yasturuni biridaihi hatta in saraftu ana min qibali nafsi faqduru qadral jariyah al hadithati sin al harisah ala lahwiyah. Ini hampir sama. Ini adalah tapi di sini ditegaskan siapa-siapa pelakunya. Ini hadis riwayat Siti Aisyah juga. Jadi ketika Nabi sampai di pintu rumah Siti Aisyah, wal habasy yal'abuna bi hirabihim fi masjid Rasulillah. Terlihat karena rumah Siti Aisyah berdekatan dengan masjid, terlihat bahwa ada orang-orang Ethiopia yang sedang bermain di masjid pada waktu itu. Lalu faqumtu ilaihim, anzuru ilaihim. Faqumtu anzuru ilaihim. Aku, kata Siti Aisyah, melihat mereka, nonton aja gitu kan, nonton. Apa sikap Nabi? Sikap Nabi, faqama yasturuni biridaihi. Dengan lembutnya Nabi menutupi atau melingkari Siti Aisyah dengan rida. Apa itu rida? Rida adalah sebutan untuk selendang. Maknanya rida selendang, akan tetapi masyhur di Indonesia rida itu adalah sorban. Ketika sorban dikalungkan, akan tetapi ketika diikat di kepala itu namanya imamah. Rida itu yang dikalungkan di leher, sedangkan yang diikatkan di kepala namanya imamah. Tapi bahannya sama seperti itu. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Hatta in saraftu ana min qibali nafsi. Sampai aku tuh awalnya nggak mau lihat lagi gitu kan, nggak mau lihat mereka lagi. Itu maknanya. Kemudian faqduru qadral jahiliyah al haditsati sin al haris ala lahwi. Ternyata kenapa Nabi melingkari? Nah, Nabi ingin berkomunikasi dengan secara pribadi. Kata Nabi, diamkan saja, biarkan mereka bermain karena mereka masih berumur anak-anak yang suka bermain. Seperti itu. Nah, baik, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.